Selamat pagi. Pagi. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa, kita pimpin doanya dulu. Septian, silakan. Sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa mulai. Selesai. Kabdi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang pelajaran IPA ya. Nah. Sudah siap? Siap. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Semangat karena baru diisi apa? Jajan ya, makanan. Baik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, materi pelajaran hari ini adalah pewarisan sifat kelainan pada manusia. Nah, sudah siap alat yang dibutuhkan untuk belajar? Sudah. Buku paketnya ada? Ada. Pulpen? Ada. Buku tulis? Ada. Baik, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Sebelum belajar, kita adakan kesepakatan dulu. Karena biasanya kalau sedang ada guru yang menerangkan, ada yang mengorek HP, kemudian ada yang minum. Nah, kita buat kesepakatan dulu. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum selama kita belajar. Kemudian yang kedua, tidak boleh berisik, ya. Boleh berbicara, boleh bertanya, tapi tidak boleh berisik. Artinya tidak boleh berbicara di luar materi. Misalnya ngobrolin game, ya, sepak bola. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa ini? HP. Tidak boleh menggunakan HP, kecuali nanti pada saat kita mencari informasi, ya, literasi digital, kita browsing, cari materi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, membuang sampah sembarangan. Jadi ulah dialungkeun, ulah dina kolong, buanglah sampah pada Tempatnya. bukan pada temanmu, Bukan. pada tempatnya, bukan pada temanmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita sudah mulai masuk materi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah melihat orang yang berbeda secara fisik. Pertemuan kemarin kita belajar mengenai persilangan monohibrid dan hibrid, ya. Kemudian belajar mengenai sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Orang tua Septian dengan orang tuanya Ana misalnya kan berbeda, pasti diturunkannya berbeda, ya, tidak mungkin. Walaupun satu turunan biasanya juga berbeda. Ana dengan adiknya belum tentu sama. Iya. Kalian pernah melihat orang dengan rambut yang putih, halisna, kemudian warna kulitnya juga lebih putih dari biasanya? Pernah? Di mana? Di foto, di TV. Kalau nyata sudah pernah? Belum. Pernah? Ada orang di sini yang seperti itu? Ada. Di Pangandaran itu. Kalau di Banjaranyar ada tidak? Tidak. Ada. Nah, orang yang seperti itu dinamakan albino. Apa bedanya mereka dengan kita? Nah, baik. Kita akan melihat apa perbedaannya.
yang namanya Gen. Tapi Gen itu bukan orang luar, asli Sunda ataupun asli dari kerajaan Pasundan. Itu asli bukan karena dihilang ataupun dikasih warna secara biasa. Itu langsung dari awalnya, itu dari sang penciptanya. Ini dinamakan Albino. Rambutnya sama tidak dengan kita? Tidak. Warna kulitnya sampai alisnya ini apa? Bulu mata. Bulu matanya juga berbeda. Dari situ, coba. Ada yang tanyakan? Yep. Kenapa mereka memiliki kulit yang berbeda dengan yang lainnya? Apa yang menyebabkannya? Nanti kita kurang diulik, kita cari jawabannya ya, solusinya. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk apa kita mempelajari? Apa sih fungsinya kita mempelajari materi pewarisan kelainan pada manusia? Nah, yang pertama, kesehatan pribadi. Dengan kita belajar materi ini, berarti kita bisa menjaga kesehatan. Kita jadi tahu, oh penyakit itu kita harus begitu. Nah, kemudian yang kedua, pemahaman terhadap orang lain. Kalau ada orang yang menderita albino, jangan dikucilkan, jangan didiskriminasikan, ulah teh dibaturan ya. Tapi justru kita merasa empati, kasihan karena mereka berbeda dengan kita. Baik, untuk mengetahui sejauh mana kalian mengenal pewarisan sifat, kita melakukan pretest dulu dengan kuisis ya. Sudah siap? HP-nya silakan. Ada yang tidak bawa HP? Hadir semua kan ya? Iya. Ibu lupa tadi. Oke, kodenya silakan kalian masuk. Alamatnya, joinnya. Ini kodenya. Menggunakan nama asli kalian ya. Kuisisnya di mana, Bu? Belum ada yang
kuis. Nah, yang nilainya 10, 9, 8. Satu kelompok. 7. Satu kelompok. 6. Satu kelompok. 6, 5, 4, dan 3. Ya. Silakan. Bentuk kelompok berdasarkan hasil pretest. Tadi nilainya berapa? Berarti yang pintar dikelompokkan dengan yang maksud bukan yang pintar, yang nilainya tinggi dengan yang tinggi. Nah, sok. Mejanya ini kan, disatukan. Nah ya. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat dan ciri fisik yang diturunkan pada manusia dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat mengaitkan mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia. Peserta didik dapat menghubungkan kelainan pada manusia yang dibawa autosom dan yang terpaut kromosom kelamin dengan tepat. Pada keterampilannya, kalian nanti bisa menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang pewarisan kelainan sifat pada manusia. Misalnya warna kulit, buta warna, dan hemofili. Warna kulit berarti yang tadi ya, albino. Kemudian untuk sikap, peserta didik dapat menumbuhkan kerjasama, percaya diri, dan rasa tanggung jawab antar anggota kelompok. Nah, jadi sikap kerjasamanya nanti harus dilihatkan. Guru menyampaikan, bahwa kegiatan ini kita akan berdiskusi membahas pewarisan kelainan sifat. Kemudian apa saja yang akan dinilai? Yang pertama, penilaian sikap tadi, kerjasama di dalam kelompok ya. Ada yang aktif atau ada yang diam saja. Nah, itu nanti terlihat. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Nah, nanti setelah kita belajar ada post test ya. Akan ada post test. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Keterampilan apa yang dinilai, Bu? Nanti ada presentasi tiap kelompok. Dinilai apakah bisa menyampaikan, kemudian apakah bisa bicaranya tidak gagap, tegas, apa bisa berkomunikasi dengan siswa yang lainnya. Nah, ini kita lihat, ini ada sebuah gambar ya. Ada seorang ayah, kemudian ibu, dan 2 orang anak. Yang orang tua itu kulitnya Normal. Sedangkan yang kedua anaknya Albino. Nah, coba. Ini orang tuanya. Nah, kulitnya normal nih seperti kita. Nah, ini kedua anaknya albino, rambutnya pirang. Terus bulu matanya, alisnya sama dengan yang besar. Ya, Nak. Bagaimana keluarga ini mengatasi tantangan dalam pendidikan anak mereka yang albino? Nah, bagaimana caranya? Jadi takutnya nanti anak-anaknya minder. Nah, kumaha carana? Terus apa lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Ibu Anaya. Bagaimana keluarga ini memberikan dukungan dan perawatan khusus untuk anak mereka yang albino? Jadi cara pencegahannya biar tidak bahaya ya. Baik. Ada lagi? Set, ya.
tantangannya bagaimana, seperti apa kalau kita punya keturunan yang atau saudara yang Albino. mempunyai penyakit albino. Ini untuk kelompok sudah. Nah sekarang di dalam satu kelompok silakan kalian tentukan ketuanya siapa, kemudian sekretaris, kemudian pembagian tugas yang lainnya biar merata tugasnya. Ulah nu hiji cicing bae. Nah, nu hiji riweuh. Sok, tentukan dulu. Nah. Ditentukan dulu. Ini LKPD-nya silakan kalian kerjakan. Bagi tugas. Jangan sampai ada yang iya. Literasi digital, glossy, atau buku paket. Buku paketnya boleh dibuka. HP-nya boleh digunakan untuk browsing, silakan. Yang bagian mencatat siapa? Yang bagian nyari 10 menit ya. Gerak cepat. Bagi-bagi tugas makanya. Lembar pertama siapa? Lembar kedua siapa? Kalau bisa dibuka dulu drugnya. Nah, bagi-bagi. Ya boleh. Albino berkaitan dengan pemeriksaan sifat karena gen akan selalu diturunkan dari induk ke anak. Yang keempat. Kenapa kelainan ini masuk ke dalam salah satu jenis kelainan genetis? Jawabannya, karena kondisi ini disebabkan oleh kondisi genetik pada kromosom X yang diturunkan dari ibu yang membawa satu mutasi gen kromosom X kepada anak laki-lakinya. Oleh karena itu, penderita populer di albino biasanya banyak laki-laki, jarang ada yang perempuan. Ini adalah hasil dari kelompok Jenderal Sudirman ya. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan, ada yang mau bertanya atau sudah paham? Apa pertanyaannya? Kenapa? Apa saja kondisi mata yang dimiliki oleh mereka penderita albinisme? Albinisme, kondisi matanya. Mungkin dari kelompoknya ada yang bisa bantu. Ayo. Kondisi mata albinisme. Atau kondisi mata orang albino. Jawabannya? Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Silakan boleh. Kami masih ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Mau siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sultan Hasanuddin akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kemukakanlah pendapat kalian apa yang disebut dengan albino. Albinisme adalah suatu kondisi genetik yang diwariskan yang menyebabkan kurangnya produksi pigmen melanin dalam kulit, rambut, dan muka seseorang. Pewarisan sifat albinisme adalah hasil dari mutasi genetik yang mempengaruhi produksi melanin yang sangat dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Ada yang mau bertanya? Atau sudah pahamkah? Ada siapa? Oke. Kenapa albino masuk ke dalam salah satu jenis kelainan genetik? Kelompok
Kelompoknya barangkali ada yang menjawab atau yang sedang presentasi di depan. Kenapa albino masuk ke dalam salah satu jenis kelainan genetik. salah satu jenis kelainan genetik? Atau dari kelompok lain mungkin ada yang bisa membantu. Kenapa albino masuk dalam kelainan genetis? Nah, kenapa albino masuk dalam kelainan genetis? Kelainan yang terjadi pada tubuh manusia karena yang terjadi pada tubuh manusia ketidakteraturan DNA seseorang, banyak kelainan genetik yang diakibatkan oleh perubahan gen yang ada di dalam sel tubuh. Akibatnya gangguan ini sering mempengaruhi banyak sistem pada tubuh. Ada lagi yang menambahkan? Udah? Puas jawabannya? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih applause. Kasih tepuk tangan untuk presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Muhammad Hatta akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil pengamatan dari studi literatur, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi secara berkelompok. 1. Kemukakanlah pendapat kalian apa yang disebut dengan albino. Jawabannya, albino merupakan orang yang menderita albinisme yang disebabkan adanya suatu penyakit dari keturunan yang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ya. Baik, tadi ada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian pelajari. Sekarang kita simpulkan berdasarkan tadi kegiatan diskusi yang kalian lakukan, ya, mulai dari mencari informasi lewat buku paket, kemudian lewat literasi digital, diskusi dengan teman, sudah presentasi. Sifat manusia baik yang normal maupun kelainan ditentukan oleh gen yang diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka. Jadi gen yang terdapat pada orang tua itu diwariskan kepada anaknya. Tapi tidak semua anaknya itu sama. Kakak beradik pasti akan berbeda. Yang kembar juga pasti akan beda. Gen ini terletak pada kromosom yang membawa informasi genetika yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti warna mata, tinggi badan, dan kecenderungan terhadap kelainan genetik. Warna matanya mungkin berbeda, ya, tinggi badannya. Kemudian kelainan genetik adalah hasil dari mutasi genetik atau perubahan dalam alel yang mengakibatkan gangguan dalam fungsi gen tertentu. Bisa bersifat resesif, dominan, atau campuran. Jadi bisa resesif, dominan, atau campuran. Kemudian pengetahuan tentang warisan kelainan sifat sangat penting untuk memberi dukungan yang tepat kepada individu dan kelainan genetik dan keluarganya. Jadi tadi seperti Ibu katakan, kalau ada saudara kita yang menderita albino, ya, atau kelainan yang lainnya, itu kita tidak boleh diskriminasi. Nah, harus kita ajak, ya, kita ayomi. Tuh. Sekarang kita proses karena tadi sudah belajar mendalami materi. Sekarang kita proses. HP-nya digunakan kembali.
kembali ya. Lima menit ya. Oke, kodenya. Kita lihat ya. Sudah pelajari, kemudian diskusi. Sekarang, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Dengan menggunakan ini seperti ini tadi puisis, kemudian menggunakan presentasinya menggunakan ini berinteraktif. Bagaimana? Apakah menyenangkan, membosankan? Video. Kemudian kita belajar. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertemuan ke depan, kita akan mempelajari mengenai pewarisan pemuliaan pada tumbuhan dan hewan. Nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu di rumah, baca-baca sebentar. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih kita sudah belajar bersama. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat